Hai, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribungayo.com. Informasinya yaitu Menpan RB umumkan formasi CPNS 2023, prioritas dan bocoran jadwal pendaftaran. Simak informasinya baik-baik. Tribungayo.com. Informasi terbaru CPNS 2023. Menpan RB sudah umumkan formasi paling dibutuhkan saat ini serta beri bocoran mengenai jadwal pendaftarannya. Kabar terkini Tribungayo.com peroleh bahwa Menpan RB sudah umumkan formasi prioritas CPNS 2023. Selain itu, pihak Kementerian Pan RB, yaitu Alex Denny, juga telah memberikan bocoran mengenai bulan berapa rencana akan dimulainya pendaftaran CPNS 2023. Kemudian pendaftaran CPNS 2023 ini juga terbuka untuk umum meski formasi CPNS 2023 terbatas. Hal tersebut lantaran pemerintah akan memfokuskan rekrutmen CPNS 2023 ini pada beberapa jabatan fungsional untuk instansi pusat saja. Meski peluang besar pada pendaftaran CPNS 2023 hanya terbuka untuk instansi pusat, namun Menpan RB memfokuskan formasi P3K untuk instansi daerah dengan kuota besar tetapi tidak untuk formasi CPNS 2023. Selain itu, perlu Anda ketahui bahwa ada lebih dari 1 juta formasi diusulkan untuk CASN yang meliputi P3K dan CPNS 2023. Namun terkait usulan formasi CPNS 2023 tersebut, sampai berita ini ditayangkan Menpan RB masih menunggu restu atau persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi bagi Anda yang ingin mendaftar CPNS 2023 harus tetap bersabar ya. Meski jadwal resmi dibukanya CPNS 2023 belum dirilis Menpan RB, serta kuota formasi CPNS 2023 belum ditetapkan secara resmi. Namun jangan khawatir karena pendaftaran CPNS 2023 sudah dipastikan akan dibuka oleh Menpan RB sendiri loh. Jika mengacu pada pernyataan yang diberikan oleh Deputi SDM Kemenpan RB, maka pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka pada akhir Juni atau paling lambat bulan Juli mendatang. Insya Allah Juni akhir, paling lambat Juli kita bisa melakukan pembukaan rekrutmen ASN 2023. Itu artinya jika melirik pada wacana di atas, maka pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka pada bulan depan. Kemudian mengenai formasi CPNS 2023, PLT BKN Bima menjelaskan bahwa lowongan CPNS 2023 ini hanya diisi oleh jabatan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan saja. Untuk PNS itu masih terbatas pada jabatan-jabatan yang memang harus PNS, misalnya untuk sekolah kedinasan, hakim jaksa, diplomat yang tidak mungkin diduduki P3K. Jelasnya kepada kompas.com saat ditemui usai kegiatan di Buleleng, Bali, Senin 20 Februari 2023. Pernyataan BKN di atas juga sesuai dengan surat edaran Menpan RB yang dirilis pada 14 Maret 2023 lalu mengenai usulan formasi CPNS 2023. Dalam surat edaran nomor B-521-SM.01.00/2023 tersebut dituliskan bahwa usulan kebutuhan CPNS 2023 hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Kemudian untuk instansi pusat juga disebutkan dapat mengusulkan untuk kebutuhan CPNS 2023 dan P3K 2023. Sedangkan untuk instansi daerah hanya bisa mengusulkan kebutuhan P3K 2023 berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah SN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Diprioritaskan. Selain itu, untuk instansi daerah, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk pemenuhan pegawai bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Kemudian Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu memberikan informasi bahwa formasi P3K dan CPNS 2023 mengacu pada kebutuhan dari masing-masing kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Formasi CASN tersebut akan ditetapkan usai memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, proses rekrutmen CPNS 2023 juga dilakukan dengan berdasarkan indikator jumlah PNS yang akan pensiun dan demi pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional dengan mempertimbangkan
mempertimbangkan letak geografis dan kemampuan anggaran. Perlu Anda ketahui, meski sudah dikeluarkan surat edaran mengenai pengusulan formasi CPNS 2023 yang diberikan batas waktu hingga 30 April 2023 lalu, namun pembahasan terkait formasi CPNS 2023 ini terlihat masih menjadi perbincangan sampai saat ini. Hal tersebut membuat pihak DPR RI juga turut meminta Menpan RB untuk mengkaji kembali terkait profesi yang diwacanakan pada penerimaan CPNS 2023. Dilansir tribugayo.com dari kanal YouTube DPR RI pada Sabtu 29 April 2023, 4 profesi yang ingin menjadi fokus Menpan RB pada seleksi penerimaan CPNS 2023 diantaranya yakni intelijen, jaksa, hakim, serta dosen. Menpan RB berpandangan bahwa 3 profesi tersebut sangat dibutuhkan di Indonesia. Sedangkan pembahasan mengenai pembatasan pada 4 profesi ini diajukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimark Girsang. Dalam hal ini, Junimark tidak ingin apabila dilakukan pengurangan formasi pada pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2023 di Parlemen. Ia tidak sepakat dengan Kemenpan RB yang ingin membuka formasi CPNS 2023 untuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BIN, serta perguruan tinggi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu meminta Menpan RB agar bersedia untuk kembali mempertimbangkan mengenai 3 profesi yang menjadi fokusnya untuk penerimaan CPNS 2023. Pasalnya, menurut Junimark, hal itu justru akan menimbulkan banyak keberatan dari berbagai pihak pada sidang tersebut. Sementara itu, Menpan RB memberi penjelasan bahwa profesi jaksa dan hakim harus berstatus sebagai ASN karena memiliki peran yang sama pentingnya bagi negara. Selain itu, kebijakan yang memprioritaskan profesi hakim di pengadilan umum ini mampu mengatasi persoalan minimnya profesi kehakiman, sehingga seleksi penerimaan CPNS 2023 untuk 3 profesi dapat realisasi dengan baik. Meski begitu, pihaknya akan mengkaji ulang soal formasi CPNS 2023 untuk kemudian akan dikomunikasikan kembali bersama DPR RI. Sebagai informasi, pendapat Menpan RB yang berfokus untuk menyasar profesi jaksa, hakim, dan dosen pada seleksi CPNS 2023 dinilai penting untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Harapan Menpan RB, kebijakan ini mampu memperkuat para tenaga honorer yang telah mengabdi kepada negara, khususnya untuk beberapa profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Pada rekrutmen CPNS 2023 demi menyelesaikan masalah tenaga non-ASN bukan aparatur sipil negara secara optimal. Maka ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah sebagai upaya dan langkah terbaik untuk penerimaan atau pendaftaran CPNS 2023. Untuk itu, maka kebijakan pertama ialah di mana pemerintah akan fokus terhadap pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Dalam hal ini, jumlah variabel menjadi pertimbangan dalam rekrutmen CPNS 2023 ini. Mulai dari indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, di mana hal ini juga termasuk pada pertimbangan letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, hal ini juga tentunya berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh. Kebijakan kedua yaitu pemerintah akan mengambil kebijakan untuk memberi kesempatan dalam rekrutmen CPNS 2023 dan P3K 2023 bidang talenta digital dan data scientist dengan cara terukur. Arah kebijakan terkait CPNS 2023 adalah untuk mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, jelas Menteri Anas. Sesuai peraturan Menteri Pan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, kebijakan ketiga dalam rekrutmen CASN 2023 ini, pemerintah akan melakukan proses rekrutmen P3K dan CPNS 2023 secara bersih dan sehat. Dalam hal ini, di mana pemerintah akan merekrut CASN secara selektif, memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Kemudian, perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga akan dilakukan dengan sangat efektif. Kebijakan keempat yaitu pemerintah akan mengurangi rekrutmen jabatan yang terdampak oleh transformasi digital, tetapi memprioritaskan beberapa formasi jabatan yang diperlukan.
Prioritas pemerintah tersebut tentunya untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Dukung channel Teguh Story, caranya dengan like, subscribe, dan komentar. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.